Jadi kadang memang ada sebuah jargon at-tariqatu ahammu minal maddah. Jadi sebuah metode, sebuah strategi itu sangat penting ya. Ini strategi yang diambil oleh pasukan Mamluk, terutama pimpinan perangnya saat itu, panglimanya adalah Baibars. Jadi bagaimana Baibars itu memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berjumpa dalam pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Dimana semuanya sehat walafiat, semoga dalam kondisi baik semuanya ya, dan tetap jaga kesehatan dan tentunya jaga juga semangat dalam belajar sejarah supaya bisa belajar dari sejarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang Daulah Mamluk. Di mana Daulah Mamluk ini yang akan kita bahas sekarang adalah tentang spesifikasinya dalam aspek politik, terutama dalam membahas ya tentang sultan-sultannya yang terkenal. Jadi bagaimana berandil besar di dalam pengembangan peradaban Islam, khususnya dalam bidang politik. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa dinasti Mamluk ini sebuah dinasti yang berhasil ya seolah-olah membalikan sebuah keadaan, karena ini berada di, mungkin kalau bahasa kita nih, ujung-ujung kehancurannya kaum muslimin saat itu dari aspek kekuasaan atau aspek daulah atau dinasti. Karena kita tahu tahun sekitar 1250 sampai 1258 itu sangat luar biasa ekspansi wilayah dilakukan oleh bangsa Mongol, termasuk sampai akhirnya Daulah Abbasiyah yang berada di Baghdad ternyata hancur juga dengan serangan bangsa Mongol ini yang dipimpin oleh Hulagukan. Nah, setelah berhasil mengalahkan Baghdad, tentu Hulagukan juga berekspansi, dan salah satunya yang menjadi tujuan adalah Mesir ya, yang saat itu Mesir dipegang oleh kekuasaan Mamluk setelah kekuasaan Daulah Ayyubiyah itu berakhir. Nah, berarti ini hal yang sangat penting, mengingat bagaimana agama Islam itu ya, wilayah Islam itu khususnya Mesir dipertahankan oleh Daulah Mamluk dari serangan-serangan bangsa Mongol yang biasanya ketika Mongol menyerang itu sangat-sangat jarang atau hampir tidak terdengar Mongol itu terkalahkan. Jadi trending topiknya atau yang viralnya mungkin setiap hari Mongol merebut wilayah A, Mongol merebut wilayah B, menaklukkan wilayah C, dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Nah, tidak terkecuali bangsa Mongol ini menyerang ke Mesir yang saat itu ya, khususnya ketika pada masa Malik atau sultannya Saifuddin Qutuz yang saat itu duet lah, bisa kita katakan lah duet dengan panglima perangnya, yaitu Baibars ya, Baibars. Nah, jadi dua kekuatan ini antara Saifuddin Qutuz dengan Baibars ini kemudian menyatu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar, Nah, bagaimana bisanya kita sebutkan bahwa Daulah Mamluk ini sangat berjasa besar dalam mempertahankan eksistensi peradaban atau wilayah Islam khususnya di Mesir. Terbukti dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Ainun Jalut atau Ain Jalut. Nah, di mana Ain Jalut itu kondisinya kalau sekarang ya sekitaran wilayah Palestina gitu kan. Ainun Jalut. Nah, sebenarnya dalam hal ini ketika bangsa Mongol menyerang atau berhadapan dengan pasukan Mamluk di Ainun Jalut, karena pada hari-hari sebelumnya kan dua pasukan ini
melakukan, atau bahasa kita mungkin menginap ya, mengadakan nginap di kemah-kemah antara kedua belah pihak. Nah, kemudian pada akhirnya perang tidak bisa dihindari, kemudian bertemulah di Ain Jalut. Nah, saat itu pimpinan besarnya Mongol Hulagukan tidak jadi ikut, tidak jadi berangkat, karena memang ada masalah internal di kerajaannya yang harus Hulagukan itu pulang gitu ya, untuk suksesi kepemimpinan, mencari khan-khan yang baru, pengganti khan-khan yang baru, dan salah satunya Hulagukan yang nanti akan terpilih itu. Nah, jadi dalam hal ini Hulagukan tidak full langsung memberikan pasukan yang sangat banyak. Jadi Hulagukan hanya menyisakan kurang lebih ya, oleh para sejarawan dikatakan sekitar 20.000 ya, 20.000 pasukan. Ya agak imbang dengan pasukannya Saifuddin Qutuz, Daulah Mamluk saat itu. Nah, sehingga pada saat menarik sebagian pasukannya Mongol oleh Hulagukan, ini sebenarnya sebuah kesempatan atau peluang baik ya untuk Daulah Mamluk. Tetapi pada dasarnya sebenarnya mungkin di situ ada satu persepsi bahwa dari Mongol sendiri tidak mengerahkan pasukan yang full, yang penuh sampai lebih dari 20.000 itu, karena anggapannya ini adalah sebuah daulah kecil mungkin, dan tidak akan bisa mengalahkan atau tidak akan bisa melawan kekuatan Mongol yang saat itu ya, dalam sejarah saat itu sangat-sangat viral, dahsyat lah kekuatannya. Di mana Mongol datang, disitulah kekalahan wilayah yang didatanginya. Tapi alangkah terkejutnya ketika pasukan Mongol yang terkenal hebat itu pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh kaum Mamluk ya, oleh Daulah Mamluk yang saat itu Saifuddin Qutuz ya, menjadi seorang maliknya, menjadi seorang sultannya, kemudian panglima perangnya yaitu Baibars. Ini hal yang sangat mengejutkan, kan begitu ya. Salah satu strategi ya, jadi kadang memang ada sebuah jargon at-tariqatu ahammu minal maddah. Jadi sebuah metode, sebuah strategi itu sangat penting ya. Ini strategi yang diambil oleh pasukan Mamluk, terutama pimpinan perangnya saat itu, panglimanya adalah Baibars. Jadi bagaimana Baibars itu memancing pasukan berkudanya, pasukan Mongol yang terkenal hebat itu, supaya bisa keluar dari wilayah yang menurut ya, kaum Mamluk itu zona nyaman mereka. Jadi pancing keluar sampai akhirnya nanti berada di mungkin lembah yang sempit. Nah, kemudian di lembah yang sempit itu, di balik bukitnya itu sudah disimpan ya pasukan-pasukan yang hebat juga, pasukan Mamluk, sehingga ketika sudah terjepit, terdesak, kemudian dikepung, maka kalahlah pasukan Mongol. Nah, seperti itu kurang lebih kalau kita ambil dari kronologis peristiwanya ya. Nah, akan tetapi bukan hanya itu fokus kita. Fokus kita adalah ketika kita berbicara tentang Saifuddin Qutuz berbicara tentang Baibars yang menjadi panglima perangnya, tentu kita akan melebar lebih besar lagi bahwa perannya bukan hanya menghadapi pasukan Mongol tersebut ya, sebab kalau berhadapan dengan pasukan Mongol kan kurang lebih tahunnya 1260 Masehi. Nah, tetapi sebenarnya sekitar 10 tahun ke belakang, 1250 Masehi, itu juga yang disebut dengan Baibars ini berhasil menghadapi pasukan Salib. Ya, dalam hal ini perang salib yang ketujuh ya.
perang salib yang ke-7, yaitu pimpinan Raja Louis ke-9. Nah, jadi pada tahun tersebut pasukan salib berhasil dihadapi, bahkan dikalahkan oleh Baybars. Ini kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi dalam hal ini tentu kita membahas tentang kronologis, misalnya peristiwa perang Ain Jalutnya, kemudian sedikit biografinya dan perannya dari Saifuddin Qutuz dan Baybars. Tentu bukan hanya aspek biografisnya yang kita tonjolkan, tentu bukan aspek kronologisnya saja yang kita tonjolkan, tapi bagaimana kita mengambil sebuah ibrah, sebuah pembelajaran bahwa ketika ada satu kekuatan yang dikumpulkan, dimanage dengan baik ya, dengan modal persatuan dan kesatuan umat Islam saat itu, maka Islam bisa ditegakkan peradabannya. Kan ini poinnya. Jadi misalnya saja dalam aspek politik ya, ada kekuatan-kekuatan Mongol yang datang. Ketika umat Islam itu bersatu ya, maka akan menjadi sebuah keteguhan, akan menjadi sebuah kekuatan, sehingga berhasil menghadapi bahkan mengalahkan Mongol yang terkenal hebat itu, yang terkenal ekspansinya luar biasa. Itu poinnya. Poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua, tentu belajar di sejarah ini adalah bagaimana niat, tekad, dan keuletan itu ya, kesabaran dan istiqomah ini menjadi modal besar, menjadi soft skillnya seseorang. Menjadi seorang pelajar misalnya, ketika intelijensinya bagus, tapi misalnya soft skillnya kurang, kesabarannya kurang, istiqomahnya kurang, ta'zimnya kurang ya, keyakinannya kurang, tentu intelijensi tidak bisa diandalkan ya, nggak bisa diandalkan, karena bisa jadi emosi itu bisa mengalahkan intelijensi. Ini poin-poin penting ketika kita belajar tentang beberapa tokoh penting di Daulah Mamluk ya, yang semoga bisa bermanfaat dan diambil ibrah dan pembelajarannya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.